Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang hak beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang kewajiban mengagungkan, memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian di sini menyebutkan tentang tanda-tanda seseorang atau bukti-bukti bahwa dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Hadza wa min ahammi dalail ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Inilah kewajiban tentang mengagungkan Rasulullah SAW. Dan di antara dalil-dalil atau bukti-bukti yang paling penting tentang pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tajridut tauhid lillahi azza wa jalla. Fa innahu kana ahrasan nasi ala tajridit tauhidi. Yang pertama, yang paling penting, seseorang dikatakan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia tajridut tauhid, yaitu memurnikan tauhid kepada Allah azza wa jalla, memurnikan tauhidnya kepada Allah azza wa jalla. Jadi ketika dia mengklaim dirinya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala secara murni, tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Fa'innahu kana ahrasan nasi ala tajridit tauhid. Karena beliau adalah orang yang paling hirs, paling bersemangat, paling kuat keinginannya dalam memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Sedangkan beliau adalah utusan Allah Ta'ala yang mengemban risalah agar umat manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau adalah orang yang paling semangat, paling kuat memiliki keinginan agar manusia itu mentauhidkan Allah Ta'ala. Faman kana mu'azziman lahu haqqan fayanbaghi an yakuna muwafiqan lahu fi dzalika la mukhalifan. Maka barang siapa yang benar-benar, haqqan ini kita artikan benar-benar, barang siapa yang benar-benar mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi ayyakuna muwafiqan, maka selayaknya dia itu menyocoki, menyesuai, menyepakati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, di dalam memurnikan tauhid, la mukhalifan, tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting sekali. Ini mentauhidkan Allah Ta'ala dan memurnikan tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan yang kedua, di antaranya adalah tajridu mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi usulid dini wa furu'ihi, yaitu memurnikan mutaba'ah kita, pengikutan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti secara mutlak di antara manusia. Wa tahkimuhu fi usulid din wa furu'ihi, dan menjadikan beliau sebagai hakim, pemutus perkara di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama. Kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus perkara dalam perkara-perkara pokok dalam agama, perkara-perkara dasar dalam agama seperti masalah akidah yang pokok-pokok itu, wa furu'ihi, dan perkara-perkara cabang dalam masalah agama, perkara-perkara ijtihadiyah misalnya yang diperselisihkan oleh banyak kaum atau banyak manusia, sehingga apa saja yang terjadi perselisihan di antara manusia, baik itu dalam pokok-pokok agama ataupun dalam cabang-cabangnya, kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan syahadat kita kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Kita harus memurnikan mutaba'ah kita, yaitu pengikutan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu-satunya manusia yang kita ikuti secara mutlak
yang kita jadikan sebagai panutan secara mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang setelah beliau, ya, para ulama, ya, kita ikuti mereka karena mereka mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ketika terjadi perbedaan antara yang dilakukan oleh para ulama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, wa minha, di antara bukti-bukti pengagungan kepada Nabi SAW adalah ta'zimu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, was-sa'yu fi ta'allumiha, dan berusaha untuk mempelajari sunnah tersebut, wal farahu bisama'i hadithihi wal isgha'u lahu, dan bergembira dengan mendengar, ya, hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan hadis tersebut, memperhatikan dengan seksama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah taala kepada kita. Ya, menyampaikan sunnahnya kepada kita, dan sunnah itulah yang menjadi inti, ya, agar kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidaklah beliau diutus kecuali untuk menyampaikan sunnah ini, menyampaikan risalah Allah taala. Maka pengagungan seperti apa apabila orang itu tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal itu adalah inti yang beliau sampaikan. Nah, wa min latifi ma yudhkaru fi hadzal maqam, di antara perkara yang indah yang layak disebutkan di maqam ini, di kesempatan ini, adalah qaulu Hammad bin Zaidin, adalah perkataannya Hammad bin Zaid rahimahullah taala fi qawlihi azza wa jalla, tentang firman Allah taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman meninggikan suara-suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika melewati ayat ini, Hammad bin Zaid rahimahullah taala qala, mengatakan ara raf'a as-sauti alaihi ba'da mautihi ka raf'i as-sauti alaihi fi hayatihi, aku memandang bahwa meninggikan suara melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat sama dengan meninggikan suara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya. Ini kata beliau, kata Hammad bin Zaid, meninggikan suara atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah wafat sama halnya dengan, hukumnya sama dengan apa? Meninggikan suara ketika beliau masih hidup. Ya. Hukumnya sama-sama terlarang menurut ayat ini. Ya. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan meninggikan suara ketika beliau telah wafat? Ya, apabila beliau masih hidup maka jelas meninggikan suara adalah suara kita ditinggikan yang melebihi suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau wafat apa yang dimaksud? Maka beliau menerangkan di sini, idza quri'a hadithuhu wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsita lil Qur'ani. Ini maknanya, yaitu meninggikan suara, tidak meninggikan suara, ya, setelah beliau wafat. Maknanya apa? Idza quri'a hadithuhu, apabila dibacakan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib 'alaika an tunsita lahu, maka wajib bagi kamu untuk diam. Ini diam memperhatikan, maksudnya diam dan memperhatikan hadis tersebut. Kama tunsita lil Qur'an, sebagaimana engkau diam memperhatikan terhadap Al-Qur'an. Ya, ini merupakan adab yang sangat luar biasa dan harus kita perhatikan. Yang ini merupakan wujud dari pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa minha, dan di antara bukti pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa'u anhu sallallahu alaihi wasallam wa dzaudu an 'irdihi, membela beliau sallallahu alaihi wasallam dan membela kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membela beliau ketika beliau hidup sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, demikian pula membela kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ini bisa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga oleh kita ketika ada orang-orang kafir yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya kita itu untuk membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentu saja membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa huwa al-mufadda bin nafsi wan nafisi wal ahli wal mali.
maka beliau adalah orang yang pantas menjadi pantas mendapatkan tebusan, ya, al-mufadda, orang yang ditebus dengan an-nafsi wan nafisi, dengan jiwa kita, dengan sesuatu yang berharga yang kita miliki, wal ahli wal mali, dan dengan keluarga dan juga dengan harta. Jadi kita boleh mengorbankan, bahkan selayaknya kita bisa kita mengorbankan apa saja yang kita miliki dalam rangka untuk menebus Rasulullah SAW, dalam rangka untuk membela Rasulullah SAW, membela kehormatan beliau dan membela sunnah beliau SAW. Nah, kemudian selanjutnya yaitu meminha, di antaranya adalah, di antara bukti-bukti pengagungan kepada Nabi SAW adalah tablighu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam linnas, menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Sunnah ini bisa bermakna hadis Rasulullah SAW kita sampaikan kepada umat manusia, dan tentu saja juga bermakna ajaran beliau, risalah beliau, ya, tuntunan beliau kita sampaikan kepada umat manusia, ya. Kita menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagai motivasi bagi kita untuk menyampaikan sunnah beliau, naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'in. Naddarallahu imra'an, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini bercahaya seseorang, yaitu wajah seseorang itu bercahaya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan wajahnya bercahaya, yaitu orang yang sami'a minna syai'an, yang dia mendengar sesuatu dari kami, yaitu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, faballaghahu, lalu dia menyampaikannya kama sami'a, sebagaimana dia mendengarnya. Ini dia mendengar, kemudian dia hafal atau dia catat, setelah itu dia menyampaikan seperti yang dia dengar atau dia catat. Nah, farubba muballighin aw 'amin sami'in, ya, maka bisa jadi kadang-kadang, ya, muballighin, orang yang disampaikan hadis, ya, oleh kita atau oleh orang yang mendengar hadis itu secara langsung, aw 'amin sami'in, dia bisa lebih paham daripada orang yang mendengar hadis tersebut. Jadi ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita, pertama menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita bisa menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang kita dengar, ya kan. Kemudian kedua adalah anjuran untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita dengar, ya, menyampaikan sunnah ini, menyampaikan hadis ini kepada orang lain, ya. Kenapa? Walaupun kita misalkan tidak memahami secara lengkap hadis tersebut, ya, namun kita hafal, maka bisa jadi orang yang kita sampaikan hadis tersebut, kepada orang itu, dia mungkin memiliki fikih yang lebih dalam daripada kita, sehingga dia lebih memahami hadis tersebut daripada kita yang mendengar langsung, ya. Nah, ini diantara keutamaan kita mendengar ataupun ini mempelajari dan menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan ini kalimat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti orang yang menyampaikan hadis itu disyaratkan untuk memahami hadis tersebut. Terkadang orang yang menyampaikan hadis, yang memahami hadis seadanya, tetapi ketika disampaikan kepada orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman dalam, ya, memiliki kecerdasan, dia bisa menggali dari hadis tersebut berbagai macam faedah yang sangat banyak sekali, ya, sehingga ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk, ya, ini mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan menghafalnya dan juga menyampaikan kepada orang lain, dan tentu saja untuk memahami hadis-hadis tersebut. Nah, dan ini termasuk dari pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma ahsana ma qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dan alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wa tablighu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-ummati afdalu min tablighi as-sihami ila nuhuril aduwi, dan menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini lebih mulia, lebih utama daripada menyampaikan anak panah kepada leher-leher musuh. Ini lebih mulia daripada menembakkan anak panah kepada leher-leher musuh. Kenapa?
kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa saya menyampaikan sunnah, ya, yaitu mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu lebih utama daripada ini menembakkan anak panah kepada leher musuh. Tentu saja yang kedua ini adalah dalam jihad fisabilillah, ya. Lianna dzalika at-tabligha yaf'aluhu katsirun minan nas. Kata beliau, karena tabligh yang kedua itu yaitu apa? Tabligh melemparkan anak panah kepada leher musuh, ini bisa dilakukan oleh banyak manusia, ya. Bisa dilakukan oleh banyak manusia karena mempelajari yakni cara memanah ataupun untuk berjihad fisabilillah, memiliki kekuatan untuk berjihad fisabilillah, itu lebih banyak yang bisa melakukannya. Wa amma tablighus sunan, adapun menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yaqumu bihi illa waratsatul anbiya'i, maka tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh para pewaris nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam, wa khulafa'uhu fi umamihim, dan para pengganti-pengganti beliau di umat-umat mereka, ya. Jadi harus dilakukan oleh orang-orang yang khusus, ya. Tidak semua orang bisa menjadi pewaris nabi, kan. Dia harus memiliki ilmu, dia harus memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan pewaris para nabi adalah orang-orang yang memiliki ilmu ini, dan itu adalah orang yang khusus, artinya lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk jihad fisabilillah. Maka karena dia lebih sedikit, ya, dan ini tentu saja lebih tidak mudah daripada berjihad fisabilillah, maka kata beliau ini lebih utama, ya. Ja'alana Allahu ta'ala minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk pada golongan mereka, yaitu orang-orang yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimannihi wa karamihi, dengan karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa hal di antara bentuk-bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan, ya, dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, tentang bahwasanya pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dilakukan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh melebihi kadar yang ditentukan oleh syariat ini, tidak boleh bersikap ghulu di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.